Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-Imam al-Bushiri fi burdatihi. Alhamdulillahi munsil hakimin adami, summa salatu ala muhtarifil kidami, maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami, maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, ya Rabb bibil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, binatil qabul wa tamami kulli sul ila harratir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi zurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Bismillah jami'il malaikatil muqarrabin wal qarrabin wal aimatil mustahidin wal fuqaha wal muhaddisin wal ulama wal mufassirin wal awliya'i salihin min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum. Summa ila ruhi Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, summa ila ruhi Muhammad bin Hamdan al-Ghazali, summa ila ruhi al-Imam summa ila ruhi summa ila ruhi summa ila wali walidayya warahmatullahi wabarakatuh, summa ila jamil arwahil hadirin jamil arwahil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana fir lana wa li walidayna amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Hadir. Bang ngantuk-ngantuk Waalaikumsalam Pak Yaro. Ya, biar sehat ya. Iya, ngantuk, enggak apa-apa. Iya, dikit aja dulu kita ngaji bentar setengah jam. Ntar habis itu baru kita tidur. Iya. Ya, sedikit kita ulas semalam. Ya, semalam jam 9 ya habis tarawih. Kita udah bahas, sekarang udah masuk resep yang kelima ya, bab tentang cara membersihkan akhlak. Ya, jadi yang namanya penyakit hati, penyakit jiwa itu kudu diobatin sebagaimana penyakit zohir ya, sebagaimana penyakit nih di tubuh kita itu kudu diobatin ya, karena penyakit yang ada di tubuh kita ini perlu diobatin ya.
Tapi lebih penting itu penyakit jiwa, ya, penyakit hati, ya. Kenapa? Karena penyakit badan ini cuman ngerusak dunia, tapi akhirat enggak, ya. Enggak ada besok orang masuk neraka gara-gara korengan, enggak ada. Enggak ada orang masuk neraka gara-gara kena virus corona, enggak ada. Tapi gara-gara punya penyakit sombong, dia bisa masuk neraka. Ya, di dunia dia sombong, punya penyakit itu, maka nanti di akhirat pun akan mendapatkan siksa dari Allah. Naudzubillah. Makanya kita berusaha, ya, membersihkan akhlak kita, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan sebagaimana sesuatu yang mendinginkan itu tidak cocok untuk mengobati penyakit yang disebabkan panas, kecuali apabila sesuatu yang dingin itu di dalam batas-batas tertentu. Batas-batas tertentu itu berbeda-beda sebab keras atau lemahnya, lama atau tidaknya, banyak atau sedikitnya, dan harus menggunakan alat pengukur untuk mengetahui kadar bermanfaat dari penyakit panas itu. Karena sesungguhnya obat yang mendinginkan itu apabila tidak dijaga ukurannya maka tambah membahayakan. Ya, obat kalau kebanyakan jadi overdosis gitu. Sama penyakit hati juga, obatnya kudu pas. Ya, jangan salah tuh. Ya, milih gurunya kudu benar, ya, kudu pas. Ya, ntar kalau enggak nanti berbahaya. Itulah yang menjadikan yang sakit malah tambah sakit, ya, atau enggak benar jadi error. Kan sekarang lagi musim tuh orang, ya, kelihatannya soleh tapi error, kan begitu. Ya, makanya kudu cerdas, ya. Kudu pakai akal kita, ya. Jangan sembarangan. Nah, obatnya juga kudu pas, ya, gitu. Kalau nggak dijaga nanti bisa membahayakan diri kita juga nantinya, ya, berbahaya. Maka begitu pula sifat-sifat kontras untuk mengobati akhlak itu juga harus menggunakan ukuran-ukuran. Sebagaimana ukuran obat itu diketahui dari kadar ukuran penyakit, sehingga dokter tidak akan mengobati sebelum mengetahui apakah penyakit itu disebabkan panas atau dingin. Apabila penyakit itu disebabkan panas, maka dokter harus mengetahui derajat panasnya. Apakah panas itu lemah atau kuat, ya. Jadi kudu tahu tuh kalau mau jadi dokter, ya. Ya, ngobatin penyakitnya. Ini gara-gara panas atau dingin. Panasnya tinggi atau sedang, ya. Itu kan kadarnya, dosisnya beda. Apabila dokter itu sudah mengetahui hal-hal tersebut, maka ia harus melihat kondisi badan. Ya, badannya gimana? Tubuhnya kuat atau enggak nih? Apa lemes? Apa penyakitan? Kondisi masa pekerjaan orang yang sakit, usianya udah tua apa masih muda? Kan beda-beda tuh. Dan mengetahui kondisi-kondisi lain, ya, kondisi lingkungan, ya, kondisi-kondisi lainnya. Kemudian dokter mengobati sesuai dengan apa yang ia telah ketahui. Begitu pula seorang guru yang diikuti yang mengobati jiwa para murid dan mengobati hati orang-orang yang minta petunjuk. Itu seyogyanya ia tidak akan mengarahkan mereka kepada riyadhah, ya, riyadhah latihan, dan memaksa mereka pada suatu macam tertentu dan satu jalan tertentu sebelum ia mengetahui akhlak dan penyakit mereka. Ya, jadi kudu tahu penyakitnya di mana, ya, lebahnya mana, ya, itu kudu tahu dulu, ya, itu ntar diobatin. Ya, kalau nggak tahu, nah itu yang berbahaya. Ya, selamat pagi Ulfi Rahman, Mbak Wita, Mas Paijo, semangat pagi, ono subuh hadir. Nggih, Mas Paijo, mugi sehat sedoyo ya. Ya,
Lanjut, sebagaimana dokter, jikalau ia mengobati semua orang yang sakit dengan satu macam obat saja, niscaya akan membunuh sebagian besar orang-orang sakit itu. Ya, maka begitu pula seorang guru apabila menunjukkan jalan kepada murid-muridnya dengan satu macam riyadhah saja, ya, niscaya ia akan membinasakan dan mematikan hati mereka. Akan tetapi seyogyanya ia memperhatikan penyakit, kondisi, umur, dan pembawaan tubuh muridnya terlebih dahulu, serta menentukan riyadhah apakah yang sesuai bagi murid itu. Apabila murid itu masih dalam tahap permulaan yang tidak mengetahui batasan-batasan syara, batasan agama, maka yang pertama diajarkan kepadanya adalah cara bersuci, ya, bersuci, ya, ilmu fikih, sholat, dan ibadah-ibadah yang lain. Apabila murid itu sibuk dengan harta yang haram atau senang melakukan maksiat, maka pada awalnya guru itu memerintahkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut, ya, tinggalkan perbuatan maksiat, ya, dan harta yang haram suruh ditinggalin. Apabila murid itu telah menghiasi lahirnya dengan berbagai macam ibadah dan membersihkan anggotanya dari maksiat yang lahir, maka seorang guru harus melihat batin murid itu berdasarkan petunjuk korinah tingkah lakunya, agar guru itu benar-benar dapat mengetahui akhlak murid dan penyakit-penyakit jiwanya. Apabila guru itu mengetahui bahwa murid tersebut mempunyai harta yang melebihi kadar kebutuhannya, maka sang guru harus mengambil harta tersebut dan mentasarufkannya untuk amal-amal kebajikan dan mengosongkan hati muridnya dari pengaruh harta, sehingga murid itu tidak menoleh kepada harta. Apabila sang guru melihat ketololan, kesombongan, dan bangga diri menguasai jiwa murid, maka hendaknya ia memerintahkan muridnya keluar ke pasar-pasar untuk melakukan pekerjaan yang berat dan meminta-minta, karena sesungguhnya sifat bangga diri dan sifat kepemimpinan itu tidak akan hilang kecuali dengan kehinaan, dan tidak ada yang lebih hina daripada meminta-minta. Kemudian ia memaksa muridnya untuk selalu melakukan pekerjaan meminta-minta dalam waktu yang lama, sampai sifat sombong dan bangga diri itu hancur, karena sesungguhnya sifat sombong itu termasuk penyakit yang membinasakan jiwa, begitu juga sifat bangga diri, ya, ujub, ya. Jadi kalau muridnya punya pesakit sombong, punya penyakit bangga diri, disuruh minta-minta ke jalama tuh biar penyakit sombongnya hilang, ya. Kemudian suruh kerja jadi kuli, ya, suruh ke pasar melakukan pekerjaan tuh ngangkat-ngangkat berat, ya, terus suruh minta-minta nih agar penyakit sifat sombongnya tuh hilang, ya, karena dia jadi hina, ya. Ketika dia jadi hina maka sifat sombongnya hilang, nah maka akan ada di level i'tidal tadi, ya, tengah-tengah. Dia akan merasa jiwanya pas. Ya, gitu. Bukan berarti boleh minta-minta, enggak. Ini untuk membenarkan untuk memperbaiki penyakit-penyakit jiwa, ya. Kalau orang yang sombong itu kudu dijatoin agar dia sombongnya nanti hilang, gitu. Ya, karena orang yang punya penyakit sombong nanti tidak akan bisa masuk ke dalam surga, ya kan. Dalam salah satu hadis gitu, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin la yadkhulul jannah, ya, tidak akan masuk dalam surga orang yang di dalam hatinya sekecil ada sifat sombong. Naudzubillah, ya, jangan sampai. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Apabila ia melihat bahwa muridnya dikuasai oleh perbuatan-perbuatan membersihkan badan dan pakaian, serta melihat bahwa hati murid itu cenderung kepada yang demikian, merasa bangga dengan tubuhnya, maka ia harus menyuruh murid itu untuk melayaninya, ya. Maka ia harus menyuruh murid itu untuk melayaninya, untuk mengurus kamar mandi, membersihkannya, menyapu tempat-tempat yang kotor, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dapur dan tempat-tempat yang berasap,
ya, sampai sifat ketololannya dalam masalah kebersihan tubuh dan pakaian dapat terganggu, karena sesungguhnya orang-orang yang membersihkan pakaian-pakaiannya mereka dan menghiasinya mencari pakaian-pakaian bordilan yang bersih dan sajadah-sajadah yang warna-warni yang tidak ada bedanya antara mereka dengan pengantin wanita yang menghiasi dirinya sepanjang hari. Tidak ada bedanya antara manusia yang menyembah dirinya sendiri dengan manusia yang menyembah berhala. Maka selama itu pula ia telah menghambakan dirinya kepada sesuatu selain Allah, niscaya ia akan terhalang dari Allah. Barang siapa yang memperhatikan pakaiannya akan sesuatu selain tentang kehalalan dan kesuciannya dengan perhatian dan perawatan yang menyebabkan hati itu senang, maka berarti orang itu telah disibukkan oleh dirinya sendiri, ya. Jadi kalau kita punya murid, Imam Ghazali menjelaskan yang dikuasai apabila ia melihat bahwa muridnya dikuasai perbuatan membersihkan badan dan pakaian, serta mengetahui bahwa hati murid itu cenderung kepada yang demikian, merasa bangga dengan tubuhnya, ya, ia bangga nih dengan tubuhnya, maka ia harus menyuruh murid itu untuk melayani guru, ya, untuk mengurus kamar mandi. Kayak kita orang Betawi dulu kan gitu, suruh nyapu, suruh ngepel, suruh nimba, kan begitu dulu. Ya, sama kayak di pesantren juga kita gitu, suruh ngepel masjid, suruh bersihin rumah guru, suruh nimba, ya kan, suruh ngisi air, kan dulu begitu. Nah, ini salah satu cara untuk melatih kita agar membersihkan pakaian-pakaian guru ini, jadi kita nggak bangga dengan diri kita, ya. Itu yang menyebabkan perawatan menyebabkan orang itu disibukkan kehalalan dengan perhatian dan perawatan menyebabkan hatinya itu jadi senang, ya. Jadi dengan dia direndahkan, disuruh kamar mandi, bersihkan kamar mandi, melayani guru, ya, menyapu tempat-tempat yang kotor, itu akhirnya murid akan memiliki akhlak yang bagus, ya. Dan dia sadar bahwa nanti dirinya akan menghambakan diri dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dijelaskan, di antara riyadhah yang lembut apabila murid tidak mudah untuk meninggalkan ketololannya secara total, ya, atau meninggalkan sifat-sifat buruk yang lain, dan tidak mudah untuk mengubah dengan sifat-sifat yang sebaliknya sekaligus, maka seyogyanya sang guru mengalihkan murid itu dari akhlak yang tercela kepada akhlak kepada akhlak tercela yang lain yang lebih ringan, seperti orang yang membasuh darah dengan kencing kemudian membasuh kencing dengan air, ya, jadi kadarnya lebih sedikit gitu. Apabila air itu tidak cukup untuk menghilangkan darah, sebagaimana halnya seorang guru yang membuat anak kecil senang untuk belajar di sekolah dengan bermain bola, bulu tangkis, dan permainan-permainan lain yang serupa. Kemudian anak kecil itu berpindah dari senang bermain menjadi senang berhias dan pakaian-pakaian yang bagus. Kemudian berpindah dari hal itu menjadi senang menjadi pemimpin dan senang mencari kedudukan. Kemudian berpindah dari senang kedudukan menjadi senang akhirat. Jadi seorang guru itu harus bisa memilah dan memilih, ya, karena kecenderungan orang itu berbeda-beda, ya, dengan kadar umurnya. Ya, awalnya senang bulu tangkis, main bola, besaran sedikit dia senang bermain berhias dan pakaian-pakaian bagus. Tinggi sedikit, ya, udah lulus dia mencari kedudukan, ya, pengen punya rumah, pengen punya mobil, macam-macam. Kemudian berpindah lagi ketika udah punya semua, akhirnya kita buat dia senang dengan hal-hal yang berbau akhirat. Mudah-mudahan nanti akhirnya selamat, amin. Begitu pula orang yang tidak mampu untuk meninggalkan senang kedudukan sekaligus,
maka hendaknya dipindahkan ke arah kedudukan yang lebih rendah, dan begitu juga sifat-sifat yang lain. Jadi orang yang senang kedudukan dipindah untuk kedudukan yang rendah, ya kayak tadi itu minta-minta di pasar agar sifat sombongnya hilang. Demikian juga apabila guru melihat muridnya dikuasai sifat rakus makan, hendaknya ia mengharuskan muridnya untuk berpuasa. Nih kayak kita sedang puasa ya, ini agar kita nggak rakus makan. Kemarin kan pada foto makanan enak tuh ya, ditaruh di Facebook ya, disebarin di medsos, di IG, Instagram, lain sebagainya. Tapi sekarang berpuasa ya, itu sifat rakus makan itu dihilangkan dengan cara kita berpuasa dan menyedikitkan makanan, dan memaksa murid itu agar menyediakan makanan yang lezat-lezat dan menghidangkannya kepada orang lain, ya, bagi-bagi orang yang ia sendiri tidak ikut makan ya. Jadi kalau punya makanan lezat, ngidangin buat tamu, buat teman, saudara, orang lain ya, dia sendiri nggak ikut makan. Sehingga dengan demikian jiwanya menjadi kuat dan membiasakan kesabaran, sehingga sifat rakus makannya menjadi hancur ya. Itu ya, caranya itu didiknya, kita harus paksain. Begitu pula apabila sang guru melihat muridnya itu seorang pemuda yang sangat ingin menikah, padahal ia tidak mampu menanggung biayanya, maka hendaknya sang guru menyuruhnya untuk berpuasa. Terkadang syahwat murid itu tidak dapat padam dengan puasa, maka hendaknya ia memerintahkan murid itu agar berbuka, yang mana semalam dengan air tanpa roti. Semalam dengan air tanpa roti, dan pada malam yang lain dengan roti tanpa air. Ya model kayak puasa mutih kali ini. Dan melarangnya makan daging dan lauk pauk sama sekali. Iya, puasa mutih. Sampai dirinya menjadi lemah dan syahwatnya menjadi padam, karena tidak ada obat yang lebih bermanfaat dalam permulaan menjadi murid daripada rasa lapar. Ya, puasa mutih. Nah, jadi makan nasi atau bukanya pakai air putih aja ya, itu maksudnya biar nafsu syahwatnya tuh hilang ya, dididik dengan cara berpuasa. Inilah salah satu cara dari yang telah diajarkan oleh Al-Imam Ghazali ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya, cukup sampai di sini aja. Kita lanjutkan lagi. Salah satu cara yang diajarkan oleh Imam Ghazali dalam kita membersihkan akhlak dan diri kita ya, jiwa kita ya, yang punya penyakit sombong, coba jalan ke pasar, coba kerjakan tuh pekerjaan yang hina agar sifat sombong dalam diri kita bisa hilang ya. Coba meminta-minta agar sifat sombong itu jadi hilang. Kalau bangga diri, coba suruh membersihkan rumah, suruh membersihkan kolam ya, dan lain sebagainya ya. Jadi didik kita untuk membersihkan rumah. Jadi bukan hanya fokus ke diri dan badan kita ya. Kalau misalnya punya kedudukan tinggi juga sama ya, hendaknya dipindahkan kedudukan yang lebih rendah agar dia tahu ya. Jadi dia jadi rendah hati dan tidak sombong ya. Kalau misalnya punya pemuda ya, ada seorang pemuda jomblo nih, pengen nikah, pengen kawin, tapi belum mampu dia untuk menikah, maka dia harus puasa. Kalau puasa syahwatnya masih tinggi juga, masih pengen kawin juga. Kata Imam Ghazali, puasa yang hari pertama nih dia buka dengan air saja tanpa roti ya. Hari kedua dia buka roti aja tanpa air, dan melarangnya makan daging, lauk pauk sama sekali. Jadi cuma makan roti sama air. Kalau kita mungkin nasi aja, nasi tok gitu. Puasa mutih ya, nasi sama air putih ya. Itu lama-lama akan menekan syahwat jadi lemah,
Akhirnya dengan rasa lapar itu syahwat ingin menikah yang belum waktunya bisa terkekang dengan baik. Mudah-mudahan sedikit bisa jadi ilmu yang manfaat ya. Kita sama-sama belajar, bukan berarti saya lebih baik, enggak ya, sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki jiwa kita, memperbaiki akhlak kita, mudah-mudahan kita besok termasuk umatnya baginda Rasul yang akan dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatima. Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatima. Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatima. Al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian ya, kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Selamat berpuasa, selalu sehat, selalu bahagia, selalu bersyukur. Mudah-mudahan duitnya banyak ya. Lebaran kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ntar kita ketemu habis tarawih ya, insyaallah. Kalau sempat sore, ntar insya Allah saya sore ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.